saya Dianita Natalia Pasaribu, NIM 230820035. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Baik, teman-teman semuanya, di sini kita akan masuk ke materi yang berjudul Interaksi Manusia Komputer dan bisa disingkat dengan IMK. Ada beberapa topik di pembahasan kali ini. Ada yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, dan yang ketiga manfaat, dan yang keempat materi 1 dan materi 2, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke slide yang pertama, yaitu latar belakang. Oke, baik teman-teman, di sini ada latar belakang tentang interaksi manusia komputer atau HCI. Kita boleh membaca bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan sistem informasi. Bidang ini berkembang pesat sejak pertama kali komputer digunakan pada tahun 1940-an dan 1950-an. Pada awalnya, komputer ini digunakan oleh ilmuwan dan insinyur untuk melakukan perhitungan kompleks dan analisis data. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau menambahkan sedikit penjelasan latar belakang yang boleh kita dapat di dalam interaksi manusia komputer, yaitu perkembangan teknologi dan peningkatan informasi. Komputer ini mulai digunakan di dalam atau di luar seperti keperluan penulisan, perhitungan, dan komunikasi. Pada tahun 1960-an, para peneliti mulai memperhatikan masalah interaksi antara manusia dan mesin. Mereka menyadari bahwa meskipun komputer sangat kuat dalam perhitungan, mereka kurang baik dalam hal interaksi dengan manusia. Mengapa manusia begitu kurang baik dalam interaksi dengan manusia? Hal ini dapat memicu lahirnya bidang interaksi manusia komputer yang berfokus pada bagaimana membuat komputer lebih mudah digunakan dan lebih institut bagi pengguna. Dan teman-teman boleh melihat di slide di sini saya akan tampilkan beberapa latar belakang, teman-teman boleh membacanya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu tujuan. Tujuan yang boleh kita dapat di dalam interaksi manusia dan komputer. Tujuan ini memicu untuk memfasilitasi interaksi yang efisien, efektif, dan menyenangkan antara manusia dan sistem komputer. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari meningkatkan ketenagakerjaan utama dari HCI ini adalah untuk membuat sistem komputer lebih mudah digunakan oleh pengguna. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan antarmuka yang itu dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat menggunakan sistem komputer dengan cepat dan efisien. Kita akan membaca selanjutnya, meningkatkan aksesibilitas. Tujuannya yaitu adalah untuk memastikan bahwa sistem komputer dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan antarmuka yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti antarmuka yang dapat diakses oleh pengguna dengan keterbatasan penglihatan atau pendidikan. Selanjutnya teman-teman, kita boleh melihat tujuan pengguna yang dapat bekerja dengan lebih nyaman dan efektif, yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi. IMK yang baik dapat memudahkan pengguna dalam menyelesaikan tugas, mengurangi waktu yang diperlukan untuk belajar dan menggunakan sistem. Dan yang kedua, pengalaman pengguna yang lebih baik. Desain antarmuka yang intuitif membuat pengguna lebih nyaman dan puas saat berinteraksi dengan perangkat. Dan yang ketiga, ada aksesibilitas atau IMK dapat membantu individu dengan disabilitas untuk menggunakan teknologi dengan cara yang lebih mudah, misalnya melalui suara atau perangkat bantu. Baik teman-teman, itu tujuan yang boleh saya sampaikan, dan kita akan masuk di slide selanjutnya, yaitu ada materi yang boleh saya tampilkan di sini. Yaitu di sini ada materi yang pertama,
definisi dan tujuan IMK. Di sini tujuannya saya akan menjelaskan interaksi manusia komputer adalah bidang studi yang fokus pada desain dan pengguna antarmuka antar manusia dan komputer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan menciptakan sistem yang institut atau efisien dan menyenangkan. Dan yang kedua, di sini juga ada sejarah IMK. IMK ini telah berkembang sejak era komputer pertama. Pada awalnya interaksi terbatas pada perintah teks. Namun seiringnya waktu, antarmuka grafis dan elemen interaktif lainnya diperkenalkan atau memudahkan pengguna dalam berinteraksi. Dan yang ketiga, ada prinsip desain antarmuka, yaitu keterbacaan teks dan elemen desain harus mudah dibaca dan dimengerti. Poin yang kedua, ada konsistensi. Elemen antarmuka harus memiliki perilaku dan tampilan yang seragam. Poin yang ketiga, ada feedback. Sistem ini harus memberikan umpan balik yang jelas tentang tindakan dan pengguna seperti suara atau animasi. Oke, baik teman-teman, di sini ada materi yang dua yang boleh saya tampilkan. Dan salah satu saya akan jelaskan. Poin yang pertama ada desain teknologi komputer, yaitu HCI berfokus pada desain teknologi komputer, khususnya interaksi antara pengguna dan komputer. Nah, di sini saya boleh menyampaikan sedikit saran tentang HCI dalam suatu bidang yang mempelajari tentang desain atau pengguna teknologi komputer, yaitu HCI ini merupakan cara untuk merancang suatu teknologi komputer yang bisa mempermudah pengguna komputer dalam melakukan teknologi untuk digunakan di mana saja. Poin yang kedua, di sini ada evaluasi dan implementasi antarmuka pengguna. HCI ini juga mencakup desain, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna untuk sistem komputer yang responsif terhadap kebutuhan dan kebiasaan pengguna. Nah, ini biasanya juga HCI ini merupakan suatu hal yang baik dan cukup normal ya teman-teman bagi sebuah kebutuhan dan kebiasaan manusia untuk menggunakan evaluasi dan implementasi antarmuka pengguna ini. Nah, yang ketiga ada komponen HCI. HCI ini memiliki 4 komponen, yaitu pengguna, tugas, alat, antarmuka, dan konteks. Nah, teman-teman, apa yang perlu kita ketahui tentang HCI itu? Di sini saya akan menjelaskan, yaitu adalah bidang studi lintas yang disiplin ilmu yang berfokus pada penggunaan komputer dan interaksinya dengan manusia. Studi ini bisa kita pelajari untuk subjek multidisiplin terkait teknologi komputer dan mendesain antarmuka, interaktif dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, kalau teman-teman bertanya mengapa HCI itu penting untuk kita? Nah, tentu saja penting. Mengapa demikian? Melalui teknologi ini, kita atau masyarakat bisa melakukan seluruh kegiatannya dengan mudah dibantu dengan komputer. Pada awalnya juga human computer interaction dikembangkan untuk menyempurnakan tampilan antarmuka dalam video dan produk perangkat pekerjaan seperti Microsoft Word dan Excel. Namun seiringnya berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan manfaatan internet ini, fokus di dalam HCI pun meluas ke beberapa aspek seperti mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pengalaman pengguna dalam interaksi antarmuka dengan komputer. Bahkan dalam perjalanannya, ilmu ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan berkaitan dengan desain antarmuka dan desain pengalaman pengguna dalam interaksi tersebut. Adapun aspek yang boleh kita terima di dalamnya yaitu bermanfaatan HCI meliputi 2 aspek, yakni usability dan user expression. Keduanya dikembangkan secara bersamaan untuk mencapai hasil beberapa produk teknologi yang ramah digunakan oleh penggunanya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 2 aspek yang boleh
yang tadi saya ucapkan, yaitu usability. Usability ini menjamin pengguna dapat mempelajari tampilan antarmuka teknologi tertentu dengan cepat dan efisien. HCI yang baik harus menyediakan produk dengan manual yang mudah dipahami, aman, efisien, efektif, dan berguna saat digunakan. Dan yang kedua ada user expression. Pengalaman pengguna dalam mengakses teknologi melalui interface sangat penting. HCI harus memastikan pengguna mendapat pengalaman yang menyenangkan, memuaskan, dan mengejutkan, atau memotivasi alih-alih membosankan atau mengesalkan dan bikin frustasi. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa poin, ada 7 poin. Berikutnya di sini ada beberapa poin, ada 7 poin. Poin yang pertama adalah definisi dan ruang lingkup. Saya akan menjelaskan lebih jelas lagi dan membacanya satu persatu. IMK adalah disiplin yang mempelajari cara manusia berinteraksi dengan komputer dan sistem digital, bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang efektif, efisien, dan memuaskan. Nah, di dalam poin yang pertama ini, saya menjelaskan sedikit tentang apa itu definisi ruang lingkup dalam IMK. Ruang lingkup itu adalah ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam merancang pengalaman pengguna yang baik dan efektif. Poin yang kedua, kita boleh melihat yaitu prinsip desain. Desain antarmuka yang baik harus mengutamakan keterbacaan, konsistensi, dan umpan balik yang jelas untuk memfasilitasi interaksi yang astute. Nah, poin ini mungkin cukup baik. Mengapa demikian? Karena di sini juga mengutamakan keterbacaan, konsistensi, dan dengan baik, dan umpan baliknya yang begitu jelas untuk memfasilitasi interaksi yang lebih formal lagi. Poin yang ketiga di sini ada pendekatan berbaris pengguna yang isinya melibatkan pengguna dalam setiap tahap desain atau user counter desain sangat penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka sehingga menghasilkan produk yang sesuai. Nah, di sini juga cukup lumayan baik dalam penggunaannya. Ada peran pentingnya juga yang boleh kita ketahui, yang boleh kita dapat, banyak menghasilkan produk-produk yang sesuai ekspektasi untuk masyarakat. Sini juga ada poin yang keempat, yaitu pengujian usability yang isinya pengujian dan evaluasi sistem melalui metode seperti uji coba, pengguna, dan analisis heuristik adalah langkah krusial untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Nah, teman-teman, di sini juga ada poin yang kelima, yaitu teknologi dan inovasi yang isinya kemajuan teknologi termaksud kecerdasan buatan, antarmuka berbaris suara, dan augmented reality atau membuka peluang baru dalam meningkatkan interaksi dan pengalaman pengguna. Poin yang keenam ada aksesibilitas yang isinya desain yang inklusif dan memperhatikan aksesibilitas, memastikan bahwa semua pengguna termasuk mereka dengan disabilitasnya dapat menggunakan sistem dengan efektif. Poin yang ketujuh, masa depan IMK yang isinya IMK harus terus berkembang dengan tren seperti interaksi multimodal dan pemanfaatan data besar, berfokus pada personalisasi dan peningkatan pengalaman pengguna. Nah, teman-teman, di sini dapat disimpulkan keseluruhan di dalam kesimpulan IMK ini ada keseluruhannya adalah bidang yang sangat penting dalam mendesain teknologi yang berkomitmen untuk menciptakan interaksi yang baik secara manusia dan komputer. Upaya berkelanjutan dalam penelitian dan praktik akan membawa inovasi yang bermanfaat bagi pengguna di berbagai sektor 40 mini.
Oke, baik teman-teman, mungkin materi yang boleh saya sampaikan. Oke, baik teman-teman, mungkin materi yang boleh saya sampaikan di video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kata salah dalam pengucapan, saya minta maaf. Sekian kata dari saya. Terima kasih. Bye bye.